Boleh Bapak Ibu untuk perkenalan kepada rekan-rekan yang nonton. Oke, pertama saya dulu. Nama saya Hana Karuna. Kalau ada panjangnya, Hana Karuna, Sarjana Pendidikan Buddha. Satu lagi teman saya. Nama budaya. Nama saya Denny, nama Budisnya Wangsapalo. Jadi kalau dipanggil Denny Wangsapalo, kebetulan sarjana agama Buddha. Dan hari ini menemani Ibu Hana untuk sharing dengan teman-teman semua dari UPH. Untuk pertanyaan pertama akan diajukan oleh teman kita. Perkenalkan, nama saya Deva Melinia. Jadi pertanyaan pertama ya Pak, mengapa sih manusia itu mesti mempunyai agama atau beragama? Mengapa manusia harus punya agama? Ya, Kalau di Indonesia sendiri kita tahu ya, kalau kita tuh di Indonesia harus punya 1 dari 6 agama yang diakui. Sebenarnya agama untuk sehari-hari itu seperti ideologi kita ya. Jadi masing-masing memiliki agama itu untuk menjadi jalan panduan. Kadang dalam hidup ini kan ada fenomena yang terjadi. Nah, agama itu mengatur kita agar tetap akan ada di jalan kebenaran atau kebajikan, membimbing kita kepada arah kebahagiaan. Sebagai tujuan hidup Ya. juga bisa. lanjut pertanyaan kedua, apa sih tujuan beragama? Tujuan beragama, kalau sebagian besar kenapa kita menjadi manusia itu pasti keinginan terbesarnya adalah ingin bahagia. Gak ada manusia itu yang gak bahagia. Nah, jadi agama ini bertujuan untuk supaya dalam kehidupan kita sebagai manusia saat ini kita memperoleh kebahagiaan, entah di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang. Jadi tujuannya buat kedepannya juga ya. Ya. Hidupnya ini kan terdapat banyak agama. Kita harus memiliki salah satunya gitu kan ya. Kenapa sih manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? Ya. Kenapa kita perlu bertoleransi Toleransi. kalau kita ada perbedaan agama? Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan saya dan pelajaran yang pernah saya alami ya, kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki nasib yang sama. Sebenarnya seperti itu, semua juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita memiliki pola pandang, pola pikir yang berbeda sehingga kita menganut berbagai macam keyakinan yang berbeda, tergantung kecocokan dari masing-masing individu. Seperti itu. Kenapa kita perlu bertoleransi? Karena sebenarnya kita itu satu rasa yang sama, ingin sama-sama bahagia, maka mendoakan diri sendiri dan orang lain untuk bahagia juga gitu. Oke. Dari aku udah. Oke, lanjut dari saya. Ayo teman-teman, perkenalkan saya Adi Arfatur Rahman. Saya ingin bertanya pada Ibu dan Romo. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana konsep manusia dalam agama Buddha? Manusia, kalau yang saya pahami, saya ketahui, yang disebut manusia itu karena punya yang namanya batin dan jasmani. Jadi ketika kita manusia, punya batin, punya jasmani dalam agama Buddha. Dan apa yang mau kita capai, yaitu punya batin dan jasmani yang sehat, yang bahagia, yang sejahtera. Kurang lebih seperti itu. Barangkali Bu Hana mau tambahkan? Ya, sebenarnya kalau dalam agama Buddha manusia ini termasuknya alamnya kelima, termasuknya sebenarnya alam bahagia ya. Betul kata Romo tadi, kita terdiri dari badan jasmani dan perasaan batin. Seperti itu baru disebut sebagai manusia. Jadi manusia itu adalah perasaan dan batin. Batin dan jasmani. Dan Batin jasmani. Perasaan itu bagian dari batin. Itu konsep manusia dalam agama Buddha. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana konsep dosa dalam agama Buddha? dosa. Dosa Oke. ya. Apa yang bisa kita sebut bahwa itu sebuah dosa? Oh, dosa. Ini mungkin berbeda nih kalau dosa dalam agama Buddha dengan dosa dalam versi umum. Ya, kalau versi umum kan berkata dosa itu suatu hal yang salah kemudian membuahkan hasil yang tidak baik seperti itu ya. Tapi kalau dalam konsep agama Buddha, dosa itu artinya kebencian. Ya, kalau dalam agama Buddha dosa itu kebencian, bukan hasil dari berbuat sesuatu hal yang negatif. Kebencian sebenarnya. Tapi kalau dalam agama Buddha ada sih padanannya untuk dosa yang umum itu karma buruk. Karma Buddha. Apa itu karma buruk? Karma buruk adalah suatu perbuatan yang dilakukan bersekutu melalui 3 pandangan. Ini dibilang karma buruk.
kalau perbuatan itu bersekutu dengan kebencian yang tadi dosa, kebodohan batin, atau satu lagi keserakahan. Keserakahan. Iya. Bukan batin dan keserakahan. Kebencian, kebodohan batin, dan keserakahan. Perbuatan yang disertai oleh itu yang berlebihan mengakibatkan dosa atau karma buruk dalam agama Buddha. Jadi dari pertanyaan itu saya ingin tanya selanjutnya, yaitu bagaimana sih konsep keimanan dalam agama Buddha? Keimanan. Kenapa manusia itu beriman? Oke. Kalau dalam agama Buddha yang namanya sada, keimanan atau keyakinan. Keyakinan itu yang pertama terhadap yang namanya tiratana. Apa itu? Terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita yakin bahwa Buddha sekarang ada, bahkan di masa yang akan datang juga ada. Bukan hanya Buddha, tapi tetap Dhamma dan juga Sangha. Selain itu, kita punya keimanan, sada atau keyakinan terhadap apa? Selain Buddha, Dhamma, dan Sangha, yakin terhadap yang namanya hukum karma. Dan tadi Bu Hana sampaikan bahwa kalau kita bikin karma buruk atau dosa, pasti akan memberikan hasil atau akibat di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga punya keyakinan terhadap hukum karma. Terus berikutnya, kan dulu teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sih konsep Tuhan dalam agama Buddha? Siapa nih? Dan siapakah Ini Tuhan seru itu? kalau agama Buddha ya. Nanti saya dulu ya. Kalau menurut saya kok Ini cukup panjang nih, panjang. Tuhan. Nah kalau misalnya kita biasanya ketuhanan ya Romo ya. Betul. Itu adalah alam semesta ini sendiri. Sebenarnya itu Tuhan dalam agama Buddha ya tidak dilahirkan, mutlak, tidak diciptakan dan sebagainya. Tapi setelah pelajari kalau dalam agama Buddha itu sebenarnya Tuhan itu adalah alam semesta ini sendiri yang sudah punya hukum alam masing-masing. Contoh kecilnya, saya kasih contoh misalnya cahaya matahari. Apakah hanya menyinari orang agama Buddha atau agama tertentu saja? Tidak, tapi semua disinari. Apakah lahir, tua, sakit, dan mati hanya dialami oleh orang-orang tertentu atau ras tertentu? Kan tidak. Jadi kemudian ada pertumbuhan alam, pohon, janin, kita menjadi tua, sakit, sebagai macam itu adalah sudah diatur oleh alam semesta ini sendiri. Kalau dalam agama Buddha kita bilangnya niyama atau hukum alam. Itu konsep ketuhanan. Gimana Romo itu yang mendetailnya? Memang konsep Tuhan dalam agama Buddha beda. Di dalam agama Buddha bukan sosok makhluk, melainkan adalah sebagai tujuan akhir. Apa itu? Yaitu untuk terbebas dari penderitaan, loba, dosa, dan mohanya sudah padam, dan terbebas dari lingkaran tumimba lahir. Itu menjadi tujuan akhir dari umat Buddha. Konsepnya lebih ketuhanan daripada Tuhan. Yes, Ketuhanan. sosok person, Iya, bukan person. bukan yang memberi hukuman, memberikan hadiah, dan seterusnya. Memang kalau jelasin cukup panjang, Iya, cukup ada panjang. mata kuliah Iya. tertentu. Dari saya sekian, bisa lanjut. Halo semuanya, perkenalkan namaku Diviananda Putri Mulya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya tentang kitab suci. Yang kita tahu kan kitab suci agama Buddha itu Tripitaka ya Pak Bu. Bagaimana sih proses alurnya Tripitaka itu bisa disebut sebagai kitab suci agama Buddha? Oke, kalau bisa sampai sekarang ditulisin, jadi misalnya kitab suci, misal Alkitab atau Al-Quran kan cuma ada satu piece aja ya, maksudnya satu buku aja. Cuma kalau kita bicara Tripitaka itu ada banyak, jadi kalau mau kita jabarkan bisa berlemari itu bukunya, jadi nggak cuma ada satu aja. Prosesnya seperti apa? Sejak Sang Buddha Parinibbana dulu ada seperti muridnya itu dari menghafal dulu, karena zaman dulu itu masih belum ada ya ditulis, jadi masih dihafal dulu sampai akhirnya ditulis di dalam prasaksi ya, kalau zaman dulu ya prasasti dulu, batu dulu itu sidang sangha samaya yang keempat ya, baru di daun lontar, bahasanya juga pakai bahasa Sinhala bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang kitab suci yang kita kenal Tripitaka itu sudah terjemahan dari bahasa-bahasa Sinhala tersebut. Prosesnya juga panjang banget, dari dihafal, lama-lama kan manusia itu punya otak yang terbatas ya, sehingga ditulis sampai saat ini. Sorry, tadi kan yang Ibu bilang dari bahasa Sanskerta di Sinhala. Sinhala diterjemahkan
diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada nggak sih kemungkinan kayak dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaan bagus ya. Ketika kita membaca kitab suci Tipitaka, saya sendiri kalau baca satu sutta saja itu memerlukan waktu yang lama untuk memahami karena terjemahannya itu masih real murni loh. Jadi kadang kita ya umat Buddha yang ada di Indonesia untuk memahami satu sutta itu membutuhkan pemikiran yang lama, harus berhari-hari, mungkin bacanya itu berkali-kali baru bisa paham satu sutta karena peralihan bahasa ini kan ya sampai sekarang pun belum selesai ya, masih banyak terjemahkannya gitu ya. Jadi saya meyakini tidak dilebihkan, cuma ketika diartikan kita bisa salah gitu. Ya persepsi orang itu. Jadi kita harus benar-benar membaca kembali, berpikir baru bisa mengerti. Jadi balik lagi ke individu itu masing-masing. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk setan atau iblis dalam agama Buddha. Jadi kan kalau yang aku tahu banyak banget macam-macam hantu di agama Buddha ya, tergantung tingkatan neraka itu sendiri. Nah, konsep setan yang sebenarnya itu di dalam agama Buddha digambarkan sebagai apa? Oke. Mau. Setan saya. Iya, gitu. Oke. Dalam agama Buddha itu alam kehidupan banyak ya, alam kehidupan banyak. Kalau dibikin klasifikasi ada 31 alam kehidupan. Salah satunya yaitu alam setan, alam peta disebutnya. Dimensinya memang berbeda. Ada orang yang bisa melihat, ada orang yang tidak bisa melihat. Fisiknya jasmani seperti apa? Ketika kalau kita baca-baca kisah di dalam kitab suci namanya peta watu. Kalau mau melihat, mengetahui kehidupan makhluk peta, setan dalam agama Buddha, kitab suci namanya peta watu. Ada diceritakan badannya manusia, kepalanya babi, keluar mulutnya dari mulut keluar belatung. Kenapa demikian? Karena sebagian besar melakukan kejahatan. Dari apa? Seseorang terlahir sebagai peta karena keserakahan. Ada makhluk peta, maksudnya badannya perutnya buncit, ya, yang perutnya buncit jangan tersinggung. Tapi mulutnya itu seperti lubang jarum. Jadi ketika dia makan nggak kenyang-kenyang. Banyak jenis-jenis peta gitu. Nah, jadi kalau kita mau melihat detailnya, kitab suci namanya peta watu. Barangkali Bu Hana pernah melihat atau sering dilihat oleh makhluk peta. Ya lumayan. Biasanya sih mereka keadaannya yang menyedihkan ya, namanya juga peta atau hantu kelaparan. Cuma yang saya mau sampaikan di sini, makhluk peta dalam agama Buddha itu tidak untuk ditakuti ya, tidak untuk juga diusir gitu. Tapi dilimpahkan kita kasih sayang, mereka juga nanti bisa terlahir di alam yang lebih baik dan tidak kekal gitu ya. Iya, dia bisa berubah. Bisa meninggal, lahir kembali, bisa dengan pelimpahan jasa atau dengan kebajikan-kebajikan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya untuk konsep ibadah atau ritual dalam agama Buddha. Jadi mungkin teman-teman semuanya juga banyak banget kan yang simpang siur mengiranya itu agama Buddha cara beribadah datang ke wihara, pasang hio, selesai. Tapi sebenarnya itu konsepnya seperti apa? Saya. Sebenarnya kalau alam semesta ini kita mau jabarkan, alam semesta ini tuh nggak bisa ngerti kita pakai bahasa apa. Misalnya kamu mau berdoa pakai bahasa Pali, pakai bahasa Sanskerta atau bahasa Arab. Dalam agama Buddha, alam semesta ini nggak bisa merekam atau mengerti bahasa apa yang kita gunakan. Kalau bisa mengerti bagaimana orang yang bisu atau orang-orang zaman dulu yang belum bisa bicara ya. Jadi konsep berdoa dalam agama Buddha tidak harus ada rupa, tidak harus ada Buddha rupang, patung Buddha atau gambar-gambar Buddha seperti itu, tidak harus. Ketika dia mengucapkan doa dalam hati dengan frekuensi batin dan pikiran, jadi itu yang ditangkap oleh alam semesta ini. Seperti itu. Ketika batin dan pikiran ini terkondisi frekuensinya baik, maka doa ini dianggap doa yang kusuk gitu, seperti itu. Tambahan? Ya, jadi awalnya itu belum ada ibadah seperti kita sekarang. Tetapi ketika Bante Ananda mau memberikan penghormatan, bagaimana memberikan penghormatan kepada Sang Buddha bisa dengan persembahan berupa bunga, buah, lilin, dupa dan seterusnya sebagai bentuk penghormatan. Nah, ketika sama Sang Buddha sudah meninggal, bagaimana mengingat jasa Sang Buddha? Ada yang bisa dibikin patung rupang. Kalau nggak ada patung, nggak ada rupang, boleh nggak? Bisa saja.
selama ketika kita bisa mengingat jasa-jasa kebajikan Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan ingat, ibadah dalam agama Buddha terupang hanya sebagai objek, bukan, jangan sampai salah persepsi agama Buddha dianggap menyembah berhala. Tidak demikian. Kenapa? Karena sosok tersebut adalah mengingatkan kita, mengingat jasa-jasa kebajikan sama Sang Buddha. Kalau kita baca Parita, ada di Parita Buddha Dusati, merenungi keagungan keluhuran dari Sang Buddha. Ini sebagai objek pemujaan. Tadi kata Bu Hana, nggak ada rupang pun nggak masalah. Jadi yang penting kita punya pikiran cinta kasih, itu kita sudah bisa beribadah seperti itu. Baik, lalu kalau kiamat dalam agama Buddha, apakah digambarkan seperti yang selama yang kita tahu kan di film, oh dunianya hancur, apakah seperti itu juga? Gimana? Nambahin aja. Kiamat ini dalam artinya banyak ya. Kita meninggal juga sebenarnya kiamat gitu ya. Cuma kalau kiamat dalam arti hancur, dunia ini tidak ada, ya pasti ada. Kenapa begitu? Karena dalam agama Buddha segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal. Jadi pasti berubah. Ya, jadi pasti berubah. Bagaimana kalau dalam yang saya pelajari sama hancur, bumi itu tua, panas, matahari, ada matahari banyak, ada 1, 2, nanti kita semua tidak ada kehidupan lagi. Tapi setelah kehancuran kiamat itu pun akan terbentuk lagi yang baru. Dan pastinya dalam agama Buddha itu kan, ini kita perkembangan ilmu pengetahuan kita sebagai manusia saat ini kan hanya bisa tahunya sampai galaksi Bima Sakti saja ya. Padahal kalau dalam konsep agama Buddha itu mengenal kalau alam semesta itu sangat tidak terbatas. Miliaran Iya, tata surya. miliaran. Jadi kalau kita aja mau sampai ke ujung galaksi itu butuh waktu ribuan tahun, manusia nggak bisa. Sekarang 80 tahun sudah meninggal, ya nggak? Iya. Tapi ketika bumi ini hancur dan kiamat, matahari muncul banyak panas, matahari kita nggak bisa hidup. Kemudian di bumi sekarang kita injak ini hancur, tapi di belahan bumi yang lain itu ada, masih tetap ada dan akan terbentuk kembali ketika kita hancur. Dan begitu terus terulang. Makanya kehidupan ini tuh kalau dalam agama Buddha kita harus merealisasikan nibbana agar kita terhindar dari penderitaan ini terus menerus. Tambahan sedikit, kalau kiamat dalam agama Buddha kapan? Ada yang bilang tahun 2000 kiamat gitu terus. Saya pernah ada yang ngajak bercanda 2012 gitu ya. 2012 ya. Kalau nanti kiamat, ini jangan disalah paham ya. Ada yang bilang katanya ajakin taruhan saja. Kalau nanti kiamat, maka rumahnya buat kamu. Kalau nggak kiamat, rumahnya buat saya. Kalau semua pasti kiamat, itu jokes saja ya. Nah, dalam Buddhis, kiamat itu ada di dalam nama sutanya, namanya Cakawati Syahanada Sutta. Kapan kiamat itu? Tadi kata Bu Hana ada matahari ke 1, 2, 3 dan Iya, seterusnya. seterusnya. Tapi usia rata-rata manusia nanti akan turun sampai rata-rata manusia 10 tahun. Rata-rata manusia 10 tahun. Udah hebat. Dan orang umur 5 tahun sudah menikah. Iya. Kapan? Setiap 100 tahun sekali turun 1 rata-rata manusia. Setelah 10 tahun nanti akan naik sampai 80.000 tahun. Di bumi ini rata-rata manusia nanti bisa sampai 80.000 tahun. Saat itu muncul Buddha kelima di bumi ini, namanya Buddha Maitreya. Setelah Buddha Maitreya atau Buddha Maitreya muncul, nanti ajarannya dilupakan, barulah proses kiamat terjadi. Apa itu? Tadi galaksi-galaksi berdekatan, seolah-olah kelihatan ada matahari kedua muncul, matahari ketiga muncul. Saat matahari kedua ketiga muncul, kehidupan sudah Kita tidak udah nggak ada. ada. Bahkan Dan saat matahari ketujuh, maka berdekatan tata suryanya, saat itulah tata surya tersebut hancur seperti debu. Seperti itu. Nanti kalau baca detail, sutanya namanya Cakawati Syahanada Sutta. Nanti cari di Google. yang masih lama. Masih lama. Masih lama Bajakin. banget. Berarti ini udah berapa ribu tahun itu ketahuan nggak sih? Oh, Kita enggak. umur kita sebagai manusia saat ini kita nggak sampai pengetahuan ilmu pengetahuan kita ke sana. Karena umur kita pun nggak cukup panjang untuk mengingat itu. Bahkan minggu lalu pakai baju apa juga kita sudah lupa gitu ya. Benar-benar. Iya, kita nggak, memori kita nggak cukup. Dari aku udah cukup, selanjutnya bisa dilanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan banyak orang memilih menjadi ateis dan agnostik? Ateis, tidak beragama. Satu lagi apa? Satu lagi Agnostik. 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 Agnostik itu Nggak penting.
yang percaya Tuhan tapi nggak punya agama. Ya. Setahu aku ya. Kenapa ada orang yang tidak memiliki agama? Biasanya agama itu dari mana asalnya? Pertama itu pasti dari keturunan. Jadi kalau mama papahnya agamanya apa, dia ikut mama dan papahnya. Nah biasanya ini kebudayaan atau keturunan dari budaya tersebut. Kalau di Indonesia kemungkinan besar itu sedikit. Mungkin ada tapi sedikit gitu. Mungkin di KTP-nya mah ada agama apa, cuma dia ya sehari-harinya itu ateis. Nah tidak beragama sebenarnya dari itu sebenarnya. Jadi kayak kebudayaan di daerah sekitar atau negara tersebut dan orang tuanya keturunan. Kalau dari saya tambahan sedikit, di dalam Buddhis ada yang namanya Payasi Sutta. Ada salah satu sutta namanya Payasi Sutta. Ada seorang raja muda, dia nggak percaya. Nggak percaya apa? Nggak percaya perbuatan buruk ada akibatnya. Nggak percaya perbuatan baik ada akibatnya. Nggak percaya nggak percaya ada makhluk selain manusia yang tidak tampak mata. Tidak percaya ada kelahiran selain setelah kehidupan ini, nggak percaya dengan kelahiran akan datang gitu ya. Nggak percaya makhluk yang lain dalam dewa, alam setan, nggak percaya. Apa dasarnya? Karena dia punya pemikiran. Pemikiran seperti apa? Dia punya sanak saudara yang berbuat jahat. Saat itu dipesenin, kamu kan orang jahat nih, kata Raja Muda Payasi. Nanti katanya kalau kamu orang jahat setelah meninggal masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka kamu kasih tahu saya ya. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang kasih tahu. Nggak ada yang kembali. Oke. Nah kemudian bertemu dengan seorang bante, saya lupa nama bantenya siapa. Bantenya kasih perumpamaan. Misalkan Baginda Raja di kerajaan Baginda ada penjahat. Penjahat itu lalu Baginda perintah untuk dipenggal, dipancung leher kepalanya oleh seorang algojo. Kemudian penjahat tersebut minta izin, Algojo, tolong jangan penggal kepala saya dulu ya, saya mau laporan dulu ke sanak keluarga saya. Kira-kira dikasih tidak sama Algojonya? Enggak, sama Algojo saja nggak dikasih, apalagi kamu saat lahir dalam neraka, nggak mungkin bisa keluar. Jadi barangkali seseorang berpikir ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya dan seterusnya, tidak merasa, saya berbuat jahat kayaknya happy-happy aja tuh. Saya ngelihat tetangga saya berbuat buruk, happy-happy aja tuh. Barangkali dia tidak paham, dia tidak mengerti hukum sebab akibat. Jadi merasa tidak ada Tuhan dan seterusnya. Sesungguhnya pasti ada sebab akibat. Kalau menurut Bapak Ibu, konsep tempat suci dalam agama Buddha itu bagaimana sih? Tempat suci. Kalau di dalam agama Buddha, tempat suci agama Buddha kita bilangnya tempat berdamayatra. Itu adalah tempat yang berhubungan langsung dengan Buddha Gautama. Kalau sekarang kita kenal ada 4 nih, yang paling besarnya itu. Yang pertama itu Taman Lumbini, tempat Pangeran Siddhartha dilahirkan. Ada Taman Rusa Isipatana, tempat pembabaran Dhamma pertama kali. Ada Bodhgaya, itu tempat pencerahan atau petapa Gautama menjadi Buddha. Dan tempat Sang Buddha Parinibbana di Kusinara. Itu sih tempat-tempat suci dalam agama Buddha. Tapi tempat suci definisinya bukan berarti kita ke situ bisa jadi orang suci. Walaupun ada satu kutipan yang kurang lebih intinya, kalau kita dengan penuh keyakinan berdamayatra ke tempat yang tadi Bu Hana sampaikan, ketika meninggal dunia bisa terlahir dalam surga. Clear ya? Ya, dengan penuh keyakinan mengunjungi, oh ini loh tempat kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Oh ini loh tempat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Oh ini loh tempat Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali. Oh ini loh tempat Sang Buddha meninggal parinibbana. Ketika kita punya keyakinan demikian, maka ketika meninggal bisa terlahir dalam surga. Ada sutanya demikian. Tetapi adalah satu lagi tempat suci, bukan tempat fisik, tetapi tempat yang namanya Brahma Wihara, kediaman luhur. Apa itu? Pernah ke wihara teman-teman semua? Saya belum, sejauh Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau di wihara suka marah, suka ngomel? Enggak. Kalau di rumah? Oke, nah jadi ketika kita di rumah bisa jadi suka marah, suka ngomel. Kalau di wihara kita takut untuk ngomel marah. Jadi bagaimana caranya supaya punya hatinya yang suci, yang bersih? Wiharanya dibawa
ke rumah. Iya. Nah, salah satu caranya yaitu tadi betul kata Bu Ana, sifat-sifat luhur kita bawa ke hati kita. Apa itu Brahmawihara? Punya cinta kasih, punya kasih sayang, hatinya ikut bermudita atas kebahagiaan orang lain, dan punya hati yang seimbang. Nah, jadi ada tempat fisik yang suci, ada Brahmawihara, punya kediaman yang luhur gitu. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak saran untuk menteri agama dan pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Nah, kerukunan Bu Hana jagonya. Bikin Kalau rukun. agama ya. Kalau di dalam buku teks yang sekarang sih sudah mumpuni ya, mereka mengaitkan ajaran-ajaran agama itu dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan inilah yang meresap karena agama itu ketika diserap oleh suatu negara tertentu, tata cara puja bakti atau tata cara sembahyang itu menjadi berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau pemerintah ya kalau untuk keguruan ya mungkin kebudayaan, mengatasnamakan juga agama, jadi penyebaran agama kebudayaan Indonesia ini akan menjaga kerukunan sebenarnya sih gitu. Seperti misalnya kalau dalam agama Buddha itu ada mantra ya, suatu syair sutra ada yang namanya itu Mahakaruna Dharani ya, atau Prasnya Paramita Hidayah Sutra. Mereka sudah menyerap ke Jawa, bahasa Jawa ya gitu, pakai gamelan dan sebagainya gitu. Bertoleransi. Kalau untuk ada nggak sih saran untuk dunia pendidikan untuk agama-agama dunia ke depannya Gimana? dalam dunia pendidikan? Bu Hana jawab saya sambil pikir. Sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan ini satu rasa sebenarnya seharusnya menekankannya kepada konsep manusia itu sendiri. Sebenarnya ketika kita ada di dunia ini, entah apapun itu suku bangsa atau agama yang ada di dunia, kita sebenarnya punya satu tujuan yang sama. Seperti itu, ini yang harus kita tekankan kepada pemerintah, bahwa semuanya ingin kesejahteraan atau kebahagiaan yang sama rata. Jadi kalau dalam agama Islam bagaimana, ya agama Buddha juga ingin seperti itu, atau agama Buddha seperti apa, agama Islam juga dilakukan secara sama. Itu sih. Buat saya cukup, Bu. Bisa dilanjutin sama dia. Oke, perkenalkan nama saya Denny Nopantri, biasa dipanggil Denny. Pertanyaan dari saya, Romo, Pertanyaan dari saya, proses terjadinya alam semesta ini menurut agama Buddha itu gimana sih, Bu? Panjang loh itu, boleh Romo. Boleh Romo. Silahkan. Kalau saya tidak salah ingat, sama seperti tadi di Cakawati Syahanada Sutta tentang proses alam semesta gitu ya. Jadi singkatnya, ketika bumi ini berproses, umumnya makhluk itu terlahir di alam cahaya terang gemilang, namanya alam Abasara. Jadi kalau dalam alam Brahma itu banyak, nanti ada penjelasan khususnya, tapi intinya saat proses terbentuknya bumi ini, makhluk-makhluk umumnya terlahir di alam cahaya terang benderang, yaitu Abasara, namanya Abasara, clear ya. Saat makhluk terlahir tersebut dan bumi mulai terbentuk, makhluk tersebut mencicipi sari tanah. Setelah dicicipi sari tanah, terbentuk cahaya yang tadi terang benderang, mulai redup, akhirnya terbentuklah yang makan sari tanahnya banyak, maaf ya, agak besar sedikit. Yang makannya proporsional dan seterusnya. Akhirnya ketahuan ada jenis kelaminnya pria, ada wanita, dan saat itu saat cahayanya redup, bukan satu, bukan dua, tapi dalam agama Buddha itu banyak. Ketika terbentuk, ya tadi awalnya adalah di alam Abasara. Detailnya nanti bisa nyontek di Google. Judulnya adalah Cakawati Syahanada Sutta. Oke, cukup. Berarti pertanyaan selanjutnya ada? Cukup. Ada taman? Panjang banget itu kalau Panjang. dari Abasara itu sebenarnya tadi pas matahari yang pertama muncul ketika bumi itu hancur, sebenarnya sudah mau matahari kedua pun kita sudah nggak ada lagi. Dan kebanyakan manusia itu ketika adanya bencana ya, bencana kelaparan atau apapun itu, kekeringan kan panas ini ya, maka mereka itu akan lebih mendekatkan diri kepada agamanya. Seperti itu sebenarnya manusia seperti itu. Jadi ketika ada suatu hal yang menderita, kemungkinan besar kita akan
seperti bertaubat seperti itu ya, seperti bertaubat. Jadi dari bertaubat itulah kebanyakan manusia itu akan terakhir kembali, atau makhluk-makhluk yang di sini itu akan terakhir kembali di alam abasada tadi. Iya, kemudian makan hari tanah, ada timbul keserakahan gitu, agak timbul-timbul itu terbentuk kita ini manusia saat ini. Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya, apa Bu Romo peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut agama Buddha? Terus gimana mahasiswanya? Kalau saya batuk, terus saya nawarin obat batuk. Saya bilang obat batuk ini manjur mujarab. Iya. Obat ini manjur mujarab. Kamu percaya nggak? Enggak. Enggak. Jadi bagaimana supaya percaya, kita mengomong toleransi dan seterusnya, kita sendiri toleran nggak? Toleran di mana? Sama lingkungan sekolah, keluarga, sama diri sendiri toleran nggak? Misalkan ada perubahan sedikit, toleran nggak? Bisa menerima perubahan atau tidak? Jadi kalau sebagai mahasiswa, kalau bisa tolerannya, bisa menerima perubahan dan apa yang diucapkan sesuai dengan yang dilakukan. Seperti itu. Lebih ke dalam diri sendiri mahasiswa itu sendiri. Ada tambahan lagi? Udah cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya, Romo, Bu Hana, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga atau nirvana? Apakah yang harus dilakukan? Jadi apa yang dilakukan biar bisa masuk surga? Kalau saya ada 2, tapi ini susah. Kalau menurut saya ini susah. Yang pertama yang masih agak bisa dijalankan, ini kalau saya jalankan, kalau umat Buddha jalankan dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti akan membuahkan hasil surga, bukan nibbana ya, baru surga aja. Itu ada 5. Ya Romo ya, 5 apa aja Mo? Dan lempar-lempar. Iya, lempar. Apa coba? Pancasila Buddhis. Pancasila Yang pertama Buddhis, itu tahu, kita tahu. dalam agama Buddha menjalankan 5 latihan kemoralan: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, dan tidak mabuk. Mabuk di sini bukan hanya konsumsi ya, tapi mabuk cinta, mabuk judi, mabuk segalanya, kegiuran yang memabukkan seperti itu. Itu kalau kita bisa menjalankan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbicara yang tidak benar, dan tidak mabuk, kita pasti akan terakhir di alam surga, tapi hanya untuk ke surga saja, atau alam yang bahagia lah ibaratnya gitu ya. Surga itu kan ada banyak ya, ke alam yang bahagia. Ditambah lagi pas hari-hari uposatha. Jadi umat Buddha selain 5 sila dalam sehari-hari, juga ada uposatha di setiap tanggal berapa? Uposatha 1, 8, 15, dan 23 itu kita uposatha. Kalau uposatha kita nggak 5 lagi tapi 8 sila, namanya atasila seperti itu. Tambahannya apa? Tambahannya tidak makan lewat dari tengah hari. Biasanya kita patokan jam 12 siang. Makan lagi kapan? Makan lagi kalau matahari terbit. Nah itu ya, tapi boleh minum, itu uposatha. Kemudian ada tidak pakai wangian, perhiasan, berdandan, datang ke konser, nonton bioskop, bernyanyi, menari, bermain musik, seperti itu. Tidak. Dan kemudian juga tidak apa ya, kalau untuk ini kan, kalau yang sila ketiga tadi kan tidak asusila ya. Ya. Ketika dia suami sama istri kan itu nggak asusila ya. Tapi kalau di Abrahmacharya untuk suami sama istri pun tidak boleh. Ketika hari uposatha. Bahkan bersentuhan pun tidak. Ya, ketika hari-hari uposatha. Nah, tambahannya lagi tadi Bu Hana, sila itu kalau dijaga bisa mengantarkan, mengkondisikan seseorang terhadap dalam surga. Selain sila apa saja, yang kedua yaitu dana. Ada kisah-kisah di zaman Buddha ketika berdana bisa terlahir dalam surga, dalam bahagia juga ada. Bahkan orang yang suka memberi, suka berdana, namanya Upasakadamika, waktu mau meninggal dijemput oleh kereta dari 6 alam surga. Kenapa? Karena dulunya sering berdana, sering berbuat baik. Itu yang pertama, suka berdana. Kayak tadi Bu Hana suka melaksanakan atasila, ada yang mau meninggal melaksanakan atasila setengah hari, setelah meninggal lahir kembali dalam dewa, jadi dewa pohon gitu ya. Dan yang ketiga, untuk terlahir dalam nibbana atau terlahir dalam nibbana, terbebas dari penderitaan, bukan cuma dana, bukan cuma sila, tapi bawana. Apa itu? Meditasi. Setelah meditasi ini memahami konsep namanya batin dan jasmani, yaitu manusia. Batin dan jasmani ini
terdiri dari perpaduan unsur-unsur, semuanya muncul berlangsung lenyap. Kamu kalau dipuji seneng nggak? Seneng. Yang cowok aja yang dipuji ya, tapi yang cewek baper. Kamu pakai baju putih kelihatan lebih ganteng, seneng nggak? Seneng Romo. Padahal yang dipuji apanya? Bajunya. Kenapa bisa seneng? Karena kemelekatan kebodohan kita. Tadi kata Bu Hana, karena ada keserakahan, ada kebencian, ada kegelapan batin. Karena kebencian, keserakahan, kegelapan batin ini tebel, maka belum mengantarkan seseorang terbebas dari penderitaan dan mencapai nibbana. Cara mencapai nibbana bagaimana? Keserakahan, kebencian, kegelapan batinnya dipadamkan. Setelah dia padam, benar-benar padam, hilang total, maka seseorang bisa mencapai nibbana. Apa itu? Tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi mengalami tumimba lahir kembali. Artinya apa? Sudah terbebas dari segala macam bentuk penderitaan batin dan jasmani. Caranya dana, sila, dan bawana meditasi. Seperti itu. Ya, ada 8 jalan tengah. Kalau dalam agama Buddha itu ada 8 jalan yang bisa mengantarkan kita tadi ke nibbana. Yang pertama itu pandangan benar. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan tadi bawana, konsentrasi benar. Itu nggak nanya apa itu yang 8 Iya. ya. Ini ada 8 lagi. itu. Yang itu yang Oke. kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup. Mungkin pertanyaan selanjutnya, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Bagaimanakah keadilan Tuhan di situ di dalam agama Buddha? Ya. Kamu apa saya? Kalau saya pribadi ya, ini setelah saya belajar banyak mungkin, atau yang saya pahami seperti ini. Ketika seseorang mau punya agama apapun itu ya, atau dia bahkan tidak beragama, mungkin orang-orang zaman dulu yang tidak punya agama sebelum agama itu masuk ke Indonesia atau ditemukan, bagaimana konsep keadilan di situ. Ketika orang itu hidup lebih banyak menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, maka dia pasti akan bahagia. Seperti itu. Sebaliknya, ketika dia hidup, dia banyak merugikan dirinya sendiri dan orang lain, pasti dia akan lebih menderita. Seperti itu. Jadi tidak bergantung kamu mau agama apapun itu. Jadi kalau ketika masuk surga, oh aku agamanya Buddha ya, pasti aku bisa masuk surga, enggak gitu. Jadi kalau dalam konsep alam semesta tadi ada kan kama niyama, apapun mereka tidak merekam alam semesta ini tuh tidak merekam kita agama apa. Oh, Devina nih agamanya ini, bisa masuk surga blok ini atau ini apa. Nah, tidak seperti itu. Jadi alam semesta tidak merekam seperti itu. Alam semesta itu merekam frekuensi pikiran kita. Kalau pikirannya kita itu kebanyakan niat-niat jahat, niat-niat penuh dengan tadi kebencian, bodoh, dan apa keserakahan, maka akan banyak penderitaan. Tapi sebaliknya, kalau tidak serakah, tidak benci, pikirannya tulus, penuh cinta kasih, maka dia akan bahagia. Tidak peduli apapun itu agama. Siapa di sini yang bisa masak? Saya Romo. Bisa. Masaknya otodidak atau ada yang ngajarin? Saya memang kebetulan dulu waktu SMK-nya tata boga. Tata boga, ada yang ngajarin atau langsung masak sendiri? Ada yang ngajarin. Ada nggak orang masak nggak diajarin tapi bisa? Ada. Ada nggak ketika dia masak nggak diajarin enak, tapi ketika ada yang ngajarin jadi lebih enak lagi, ada nggak? Ada. Orang nggak beragama dia berbuat baik tidak? Ya, berbuat baik. Orang nggak beragama berbuat buruk nggak? Ya, bisa jadi dia berbuat buruk. Tetapi ketika dia beragama bisa jadi ada aturan, ada pedoman, ada acuan yang belum dia ketahui. Dengan beragama dia dapat ilmu, informasi yang lebih tepat. Menurut saya masak nasi goreng begini. Ternyata ada chef yang hebat, koki luar biasa, kasih tahu caranya, seketika langsung jadi makanan enak. Ketika kita tanpa beragama berbuat baik, ternyata setelah beragama ada loh resep yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Cukup. Ada tanya. Selanjutnya Ada lagi dari saya nih. Kita kan dari tadi ngomongin tentang kiamat, terus ngomongin tentang gimana kita jauh dari dosa. Nah, intinya itu
intinya tuh manusia sebenarnya beragama itu salah satunya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsep keselamatan dalam agama Buddha? Gimana lagi tuh? Biar saya Berarti mikir. kalau dalam agama Buddha konsep keselamatan itu berarti dia tidak menderita. Dia tidak menderita, dia berbahagia, tidak terlahir kembali. Nah, ini konsep keselamatan dalam agama Buddha, karena tujuan akhirnya umat Buddha itu meyakini kalau bumi itu seperti itu akan hancur, kemudian kita terlahir lagi berulang kali begini. Ini tuh adalah suatu siklus yang susah untuk terputus. Jadi kita tetap akan terlahir lagi kalau kita tidak menyelamatkan diri gitu ya. Jadi konsepnya agama Buddha itu tujuannya adalah mencapai tidak dilahirkan, tidak lagi menderita, dan mencapai suatu pencapaian kita tuh nibbana. Gitu. Kamu tambahnya? Siapa di sini pernah sakit kepala? Saya Romo. Sakit gigi? Nah, Sakit perut? Sakit hati? Iya. Bagaimana caranya supaya nggak sakit itu? Mau nggak? Kamu mau nggak sakit kepala? Mau nggak sakit gigi? Mau nggak? Kalau mau saya punya caranya. Nah, simak baik-baik ya. Kalau nggak mau sakit kepala, jawabannya jangan punya kepala. Kalau nggak mau sakit gigi, jawabannya jangan punya gigi. Artinya ketika kita punya fisik jasmani ini sarang penyakit. Dan ketika kita beragama untuk terbebas dari penderitaan ini. Caranya bagaimana? Konsep pembebasan dalam agama Buddha adalah bukan dengan pandangan salah, kalau gitu saya bunuh diri aja, tanda ini salah ya, pandangan salah, clear ya. Lalu ketika kita berbuat baik, ketika kita banyak berbuat baik, mengumpulkan parami, namanya jasa kebajikan, ketika kita bermeditasi, bertemu dengan guru yang hebat, bisa mencapai istilahnya bisa mengantarkan kita terbebas dari penderitaan baik jasmani maupun batin, merealisasi nibbana. Itu kan konsep pembebasan dalam agama Buddha, merealisasi nibbana. Demikian. Terus kalau kita kan udah kan ngomong keselamatan kan udah dijelasin dikit juga caranya keselamatan. Tapi kalau lebih detailnya itu gimana sih agar manusia itu bisa, caranya agar manusia itu selamat dalam agama Buddha? Caranya itu tidak punya keserakahan, karena yang bikin kita menderita itu keserakahan atau keinginan-keinginan kita. Keserakahan, tidak punya lagi kebencian, tidak punya lagi kebodohan batin, maka kita akan selamat. Kalau kebodohan batin tuh seperti apa sih? Kebodohan batin itu dia tidak bisa bedain mana yang benar, mana salah. Dia nggak bisa bedain mana bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dia salah pandangan. Berarti kalau orang gila itu bisa, dia kan juga nggak tahu kan ya. Kalau kita lihat mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Berarti mereka itu termasuk makhluk yang nggak bakal selamat. Dalam konteks ini. Coba. Iya. Belum, karena konsep kenapa dilahirkan menjadi orang yang seperti itu pun karena kehidupan lampaunya ya. Jadi mungkin kalau untuk orang gila yang tidak punya, kita aja susah yang orang benar seperti ini ya. Jadi kalau orang dilahirkan menjadi orang gila itu kan pasti punya sebab kenapa dia lahirkan seperti itu. Kalau dalam konsep agama Buddha, dia terakhir gila itu karena tadi yang sila kelima, mabuk. Jadi dia nggak fokus atau sering melanggar sila Buddhis yang kelima ya Romo ya. Ya, tapi dia bakal terus nggak bisa selamat, bisa saja gitu. Tapi mungkin akan lebih lama dan harus lebih pelatihannya ya lebih lama lagi daripada orang yang terlahir dengan fokus yang baik. Ada, kalau dalam agama Buddha ada makhluk 2 akar, ada makhluk 3 akar. Apa itu? Tadi Bu Hana udah jelasin, nggak keserakah, nggak benci. Itu baru 2 akar. Lalu satu lagi, nggak bodoh, nggak gelap batinnya. Ada orang berbuat baik dengan 2 akar, itu dia berdana aja. Melaksanakan sila aja. Dan ada lagi yang ketiga, berbuat baiknya tanpa pandangan salah, tanpa kebodohan. Apa maksudnya? Saya berdana, saya ngerti loh, ini perbuatan baik. Artinya dia berbuat baiknya 3 akar.
Clear ya? Kalau orang berbuat baik dengan 3 akar kebajikan ini, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kegelapan batin, setelah dia meninggal jadi makhluk 3 akar. Kalau jadi makhluk 3 akar, bertemu dengan Dhamma, bisa ngerti, bisa paham, bisa terbebas dari penderitaan. Tapi kalau makhluk yang terlahir sebagai manusia cacat. Cacat itu salah satunya ODGJ, salah satunya punya jenis kelaminnya lebih dari 1 dan seterusnya, biseksual dan seterusnya. Ini makhluk cacat. Apa jadi makhluk cacat? Berbuat baik dengan 2 akar lalu menyesal. Clear ya? Jadi kalau bisa sudah berbuat baik, tambahkan pengertian benar. Tadi kata Bu Hana, tanpa kebodohan. Apa artinya tanpa kebodohan? Saya ngerti, minimal saya ngerti tentang hukum karma. Oh sekarang lagi bahas Dhamma nih, ini lagi berbuat baik. Kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, mungkin ini udah kejawab ya, cuman saya pengen make sure lagi. Mengapa manusia itu perlu keselamatan? Karena semua manusia ingin bahagia. Tidak ada yang mau menderita. Iya, benar. Pasti kita maunya itu kita yang hebat, kita yang baik, sehat, bahagia dan sebagainya. Jadi kita semua pasti ingin kebahagiaan tersebut gitu, dan kita harus berusaha kan bagaimana caranya tadi. Selamat. Iya. Kita kan udah ngomong kesucian, keselamatan. Pertanyaan selanjutnya, ini kan lagi maraknya tentang politik juga ya. Ini pertanyaan saya, sebelum itu apa arti kesucian, kedudukan, dan keadilan menurut agama Buddha, dan bagaimana bentuknya? Kesucian, Kekudusan, Kekudusan. dan keadilan. Oke. Kalau keadilan sih, ini kalau keadilan dulu ya, ini kalau dalam agama Buddha saya tidak terlalu khawatir ya maksudnya, karena kalau agama Buddha itu apapun segala sesuatunya itu pasti akan membuahkan hasil. Misalnya kita melempar bola basket ke lantai, dia pasti akan mantul. Kalau kita mau tobat seperti apa, bola basket aku mohon ampun, kamu jangan mantul, dia tetap akan mantul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti itu akan ada efeknya. Iya, tidak ada kita bertobat kemudian itu menjadi hilang seperti itu. Pasti akan ada sebabnya. Seperti itu. Itu Kalau konsep. dari saya sedikit, keadilan menurut teman-teman, kalau saya atau Bu Hana kasih uang ke teman-teman 100 ribu, itu adil nggak? Belum tentu. Belum tentu. belum Belum tentu. Jadi keadilan itu masih perspektif individu. Bagi Bu Hana ini sudah adil, bagi orang lain belum tentu adil. Jadi perspektif keadilan bisa jadi dilihat dari 3 sisi. Apa itu? Sisi individu. Menurut saya sudah adil, tapi menurut pihak sini ini belum adil. Jadi ini keadilan menurut individu, clear ya. Menurut kelompok yang wanita seperti ini ya adil. Menurut kelompok pria seperti ini adil. Jadi ada keadilan yang kedua, yaitu keadilan kelompok. Selain individu, keadilan kelompok bisa sama, bisa beda. Paham ya? Jadi tolak ukur keadilan itu bagaimana dalam agama Buddha? Tolak ukur yang ketiga, apa dia? Yaitu tolak ukur keadilan sesuai Dhamma. Apa maksudnya sesuai Dhamma? Kembali lagi, ketika saya berbuat sesuatu, menurut satu adil, menurut lain nggak adil, timbul yang namanya keserakahan nggak dalam diri saya? Oh saya sudah kasih nih, ternyata ada yang nggak seneng, saya ikut nggak seneng juga, maka bukan keadilan sesuai Dhamma. Kenapa demikian? Karena ada kebencian yang muncul. Jadi keadilan menurut Buddhis yaitu bukan individu, bukan kelompok, tetapi Dhamma. Apa tolak ukurnya? Keserakahan, kebencian, kegelapan batin bukan bertambah tapi berkurang. Oh kalian gak terima? Ya sudah, yang penting saya sudah berbuat baik. Jadi kembali ke diri kita sesuai Dhamma. Keserakahan, kebencian, kegelapan batinnya bukan bertambah tapi berkurang. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih di sesi ini. Waduh, gak seru dong. Sudah tambahan. Ada 3 hal: agama, politik,
dan ekonomi. Ketiga hal ini dalam agama Buddha itu hubungannya seperti apa? Baik-baik aja sih. Silakan. Benar sih, Rom. Maksudnya agama kalau mau dikaitkan dengan politik nggak tepat ya, nggak tepat. Kalau ekonomi mungkin agak sedikit agak bisa ya, tapi kalau untuk politik kemudian dengan agama itu sepertinya kalau untuk saat ini di waktu sekarang di Indonesia itu Kurang sejalan. iya masih kurang tepat untuk ditautkan gitu. Tapi lebih pada individunya sendiri sih ya, ya. Jadi ketika agama itu ya untuk diri sendiri dulu, pemimpin-pemimpin politik ini atau kitanya sendiri dulu gitu. Tapi kalau untuk berikan dengan masa yang banyak itu saya rasa nanti makan menjadi kubu-kubu, karena pada dasarnya manusia kita nih masih tercengkram oleh tadi keserakahan, kemudian kebodohan tadi, sehingga egosentrisnya kita akan muncul ketika agama yang dibawa ke politik. Nah ini akan saling ada kubu-kubu di sini, ingin saya paling seperti itu. Saya kira kalau agama dengan politik tidak bisa kita padu-padankan, lebih ke arah individunya sendiri dulu aja. Tapi kalau ke ekonomi mungkin bisa gitu. Misalnya kita menghindari, kalau dalam agama Buddha itu ada mata pencaharian benar. Iya. Ya, cara-cara mencari uang yang benar, yang bagaimana Romo, mata pencaharian yang benar. Ya itu dia. Tidak menjual makhluk hidup, tidak jual senjata, tidak jual racun, tidak jual manusia. Tadi sudah dulu. Ya, kurang lebih tidak melanggar tentang makhluk hidup lah, tidak obat-obatan, racun, apalagi tadi manusia itu yang obat-obatan terlarang ya. Nah, tambah lagi sejalan dengan buhana agama Buddha dengan politik, dengan ekonomi, bisa jadi sekali lagi menurut kita politik itu positif atau negatif menurut teman-teman. Oke, ekonomi positif atau negatif. Persepsi. Oke, di dalam Buddhis yang ada di luar itu bukan positif, bukan negatif, tapi netral. Netral ya, clear ya. Baik agama, politik, ekonomi dan seterusnya, baik kamu, buhana yang di luar ini netral. Tetapi nanti ketika masuk ke dalam, buhana orang baik nih, gitu ya. Saya menilai baik. Saya dekat kamu, auranya nggak enak amat gitu ya. Saya pikirnya jelek. Jadi baik buruk yang di luar itu netral, sekali lagi ya. Jangan tersinggung. Nah, kemudian ketika kita politik tergantung niatnya. Sekali tergantung niatnya. Ada orang berpolitik untuk menyuarakan misalkan kelompok tertentu, golongan tertentu, niatnya baik. Tetapi sekali lagi paradigma kita politik itu baik atau buruk. Barangkali bisa jadi saat ini paradigmanya apa? Politik itu baik atau buruk? Agak buruk. Bisa jadi buruk ya. Nah, ketika sudah punya niat demikian, kemudian nyemplung ke situ, bisa tergoda, berarti kan salah. Tapi kalau punya keteguhan keyakinan masuk politik untuk menyuarakan sesuatu yang baik, maka itu jadi baik adanya. Jadi artinya segala sesuatu di luar itu sesungguhnya netral. Jadi baik, jadi buruk, niat kita dan bagaimana cara kita memproses keadaan tersebut. Buhana ngomong demikian, saya senang, berarti baik. Buhana kritik saya dapatnya positif. Walaupun kritikan tersebut bisa jadi menyakitkan, tapi saya ambilnya positif, jadi positif. Clear ya? Clear? Rejoice atau Pentin? Sampo. Sampo. Ada lagi? Kalau dari saya, sekian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa datang untuk hadir di sini. Kami anggota kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Romo, Terima kasih.